Shalom adik-adik semua. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa, dahsyat, fantastis, yes, yes, yes. Dan dimanapun kita saat ini, Bang Ivan berharap kita semua dalam kondisi yang sehat bersama dengan orang tua kita di rumah. Amin. Haleluya. Dan adik-adik semua, saatnya kita memulai ibadah kita. Mari kita boleh ajak adik, kakak, orang tua kita supaya kita bisa merasakan jamahan Tuhan bersama-sama orang-orang tercinta. Adik-adik, sebelum kita memulai, mari kita boleh tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun waktunya kami mendengarkan ibadah ini, kami mau bilang Tuhan Yesus baik. Dan di saat ini kami mau datang sebagai rasa syukur kami atas kebaikan-Mu untuk beribadah, untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan Yesus. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, dan bila Roh Kudus-Mu hadir di rumah kami masing-masing, memberkati kami. Tuhan Yesus, terima kasih, kami siap untuk memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik semua, Bang Ivan udah ngerasain banget adik-adik semua mau memuji Tuhan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja berdiri dan kita mau mulai memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya, biarlah pujian kita berkenan di hadapan Tuhan Yesus dan menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya adik-adik kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita fokus, yuk kita tenang dan diam di kaki Tuhan, supaya kita juga boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bang Ivan ajak untuk kita kembali berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus nih doa kami, haleluya, amin. Nah, tiba saatnya kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Pastiin di tangan kita ada Alkitab atau handphone yang ada aplikasi Alkitabnya. Oke, kita langsung mulai aja firman Tuhannya. Tema yang Bang Ivan mau bawakan untuk kita semua adalah inisiatif kunci kesuksesan. Apa adik-adik? Inisiatif kunci kesuksesan. Nah, siapa di sini yang mau jadi orang sukses? Angkat tangannya. 1, 2, 3. Wah, semua kita mau jadi orang sukses. Nah, inisiatif ini adalah salah satu kemampuan yang harus kita miliki supaya kita mencapai kesuksesan itu adik-adik. Nah, inisiatif itu apa sih Bang? Kalau menurut Bang Ivan gitu ya, inisiatif adalah suatu tindakan atau pekerjaan yang kita lakukan tanpa disuruh. Jadi murni dari hati kita yang kita mau kerjakan. Nah, adik-adik semua, ada sebuah contoh yang akan kita lihat, yang akan kita saksikan bagaimana inisiatif ini sangat penting, bahkan penting bagi kehidupan atau nyawa kita sendiri adik-adik. Nah, sudah siap? Kita mau saksikan bersama video tersebut. Ini dia.
Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. "Saya bosan dengan sampah-sampah itu," kata si lalat. "Ini saatnya menikmati makanan segar," katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya, seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai, menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarat?" Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi menumpahkan malam kita." Semut kecil itu manggut-manggut, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras, kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. "Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar." Nah adik-adik semua, dari video yang barusan kita lihat, seandainya si lalat tersebut memiliki inisiatif, pasti dia dapat melihat jalan keluar dari ruangan tersebut dan tetap hidup. Tapi ya karena dia tidak memiliki inisiatif, dia tidak fokus, akhirnya dia terjebak dan mati adik-adik. Nah, tokoh-tokoh Alkitab pun berhasil sukses karena mereka memiliki inisiatif. Seperti contoh Yoab yang ada di dalam ayat Alkitab 1 Tawarik 11 ayat 6. Saat itu Daud memilih Yoab sebagai jenderal karena ia memiliki inisiatif. Ayat firman Tuhannya begini, "Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab anak Zeruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala." Lihat, keberhasilan si Yoab menjadi kepala, menjadi pemimpin karena dia inisiatif untuk menyerang duluan. Lalu ada juga contoh yang kedua, yaitu saat Yesaya berinisiatif untuk memberitakan Injil kepada generasinya. Firman Tuhannya di dalam Yesaya 6 ayat 8. "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku," atau sahut Yesaya, "ini aku, utuslah aku." Adik-adik semua, dari dua tokoh tersebut
kita dapat belajar keberhasilan mereka itu dikarenakan kemauan mereka atau inisiatif mereka untuk melakukan, tanpa disuruh ya, untuk melakukan apa yang sedang tuannya mau. Daud tidak menyuruh Yoab, tapi Yoab inisiatif untuk melakukan apa yang Daud mau. Yesus tidak menyuruh Yosua secara spesifik gitu ya, tapi Yosua mau, Tuhan ini aku, utus aku. Akhirnya dia jadi orang kepercayaan Tuhan dan memulihkan generasinya. Bagaimana dengan kita adik-adik? Siapa yang mau berhasil, siapa yang mau sukses, hendaklah mereka berinisiatif. Karena adik-adik, salah satu faktor keberhasilan adalah memiliki inisiatif. Nah, doa Bang Ivan, harapan Bang Ivan, kita semua menjadi anak-anak yang berinisiatif tanpa diperintah atau disuruh, baik itu pekerjaan di rumah ataupun di sekolah. Lakukanlah lebih dahulu tanpa disuruh, karena itu adalah hal positif yang harus kita punya, harus kita miliki adik-adik. Penting untuk masa depan kita, penting untuk kita dapat mencapai cita-cita kita. Adik-adik semua, ini aja firman Tuhan yang bisa Bang Ivan bagikan. Bang Ivan berharap kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukannya. Oke adik-adik semua, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan selalu jaga hati kita dengan cara berdoa dan juga baca Alkitab adik-adik. Dan sampai jumpa di ibadah Gereja Anak Smile yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.